Halo semuanya, langsung aja ya. Di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah laporan teknik yang menurut saya luar biasa banget dari Universitas Islam Indonesia. Laporan ini ngebahas tentang sebuah inovasi cerdas yang fokus utamanya adalah buat mengoptimalkan distribusi air di persawahan kita. Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah microchip yang super sederhana bisa nyelesain salah satu masalah paling tua di dunia pertanian, yaitu pemborosan air? Nah, disinilah teknologi modern ketemu sama pertanian tradisional. Dan jujur aja, solusinya tuh jenius banget, tapi tetap praktis diaplikasikan. Biar nggak bingung, ini roadmap pembahasan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin pentingnya pengelolaan air sawah, terus ngebahas keterbatasan pintu air manual yang ada sekarang. Abis itu kita lihat solusi pintu air pintarnya, ngebedah komponen dan cara kerjanya, sampai akhirnya ngebahas gimana sih masa depan irigasi otomatis ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih kelola air sawah itu krusial banget? Poin utamanya di sini, kita harus paham dulu seberapa sensitif tanaman padi itu. Laporan ini mencatat dengan jelas kalau budidaya padi itu sensitif banget sama kondisi genangan dan kelembapan tanah. Jadi, pengelolaan yang salah itu nggak cuma soal buang-buang air, tapi dampaknya langsung bikin produktivitas panen anjlok. Bayangin aja, satu kesalahan kecil soal volume air bisa ngerusak hasil panen yang udah dijaga berbulan-bulan. Rugi banget kan? Terus, kenapa kita harus repot-repot cari solusi baru? Kita bahas di bagian kedua. Keterbatasan sistem manual yang dipakai sekarang. Buat benar-benar paham nilai dari solusinya, kita harus tahu kondisi lapangan saat ini. Mayoritas persawahan sekarang itu masih pakai pintu air manual saluran angkat ulir. Intinya sih, ini jenis pintu air yang operasinya murni cuma ngandalin tenaga otot manusia buat muterin rodanya secara manual. Coba bayangin struktur baja galvanis yang berat banget itu. Pintu air standar ini bener-bener nggak ada sensornya sama sekali. Ini murni cuma sekedar komponen mekanik pasif. Lalu apa masalahnya? Wah, banyak banget. Pertama, karena nggak ada alat ukur, petani itu seringnya nebak-nebak ketinggian air pakai mata aja, yang jelas nggak bakal pernah presisi. Udah gitu, sistem ini nuntut operator buat selalu hadir di lokasi. Belum lagi kalau cuaca tiba-tiba berubah, misalnya mendadak hujan deras. Pintu air manual ini lambat banget buat direspons. Ujung-ujungnya potensi pemborosan air jadi masif banget, dan resiko human error alias kesalahan manusianya sangat tinggi. Sawah bisa tiba-tiba kebanjiran atau malah kekeringan parah. Dari masalah-masalah tadi, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, solusi pintu air pintar. Nah, yang bikin inovasi ini keren banget, para insinyurnya itu nggak perlu ngebongkar atau membuang struktur pintu air baja yang udah ada. Mereka cuma lakuin yang namanya retrofit. Jadi, mereka nambahin panel surya, kotak panel kontrol, dan sensor ke pintu manual lama tadi buat nyulapnya jadi pintu air pinter. Pendekatan ini jelas efisien banget dari segi biaya. Coba deh kita bandingin gimana cara kerjanya. Daripada petani harus susah payah nebak tinggi air secara visual terus pakai otot muter roda besi yang berat, sistem baru ini ngasih aksi yang otomatis dan cerdas. Ada sensor ultrasonik yang bisa ngebaca level air dengan sangat akurat, terus sebuah motor DC bakal otomatis ambil alih kerja keras buat ngebuka atau nutup pintunya. Bikin penasaran kan? Yuk kita bedah di bagian keempat, apa aja komponennya dan gimana sih sebenarnya cara kerja alat ini. Kalau kita amati diagram blok sistem ini, ketahuan deh tulang punggungnya ada di mana. Sistem ini tuh mandiri banget karena disuplai langsung dari panel surya dan baterai. Nah, daya inilah yang ngehidupin mikrokontroler yang ibaratnya jadi otak sistem ini buat memproses data dan ngasih perintah. Yang menurut saya brilian, komponen yang dipakai ini sangat umum dan terjangkau harganya. Ada sensor ultrasonik buat ngukur air, mikrokontroler Arduino sebagai pusat logikanya, motor DC gearbox sebagai penggeraknya, terus ada limit switches buat fitur keamanan supaya pintunya nggak bablas pas bergerak, dan tentu aja sistem tenaga suryanya. Penggunaan teknologi yang umum ini sangat disengaja loh, biar perawatannya di lingkungan pedesaan itu tetap gampang dan murah. Daripada pusing lihat diagram alir yang rumit, kita pecah logikanya jadi 4 langkah gampang aja ya. Langkah pertama, sensor ultrasonik bakal ngebaca ketinggian air secara real time. Langkah kedua, Arduino ngebandingin hasil bacaan tadi sama target atau set point yang udah ditentukan. Langkah ketiga, kalau airnya kurang atau kelebihan, motor otomatis berputar buat buka atau tutup pintu. Terus di langkah keempat, kalau ketinggian air udah pas, sistemnya bakal berhenti sendiri dan balik memantau secara pasif. Benar-benar otomatis, nggak butuh campur tangan manusia sama sekali. Terakhir, di bagian kelima, kita bahas pengujiannya dan gimana prospek masa depan dari irigasi otomatis ini.
Biar ini nggak cuma sekedar teori manis, para insinyur ngetes langsung alat ini. Pengujiannya juga nggak main-main loh. Dilakukan di saluran skala kecil buat ngukur akurasi ketinggian air, ngelihat seberapa cepat sistem respons, ngecek keandalan mekanik motornya, dan menganalisis efisiensi pemakaian air secara keseluruhan. Ini langkah penting banget buat ngebuktiin kalau sistem ini beneran tangguh di dunia nyata. Sebagai penutup dari ulasan kita kali ini, coba deh pikirin hal ini. Kalau perangkat yang gampang dicari dan murah kayak Arduino dan sensor ultrasonic aja bisa ngeberhentiin pemborosan air dan merombak total cara kerja di satu petak sawah, bayangin gimana jadinya kalau otomatisasi cerdas ini diterapkan di seluruh dunia buat ngebentuk ulang masa depan pertanian global kita. Potensinya itu benar-benar luar biasa bukan? Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan hari ini, sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.